Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,16%. Dengan total market cap mencapai di 1,63 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominance yang cukup signifikan sebesar 0,46% dan juga peningkatan volume sebesar 2,29%. Untuk Bitcoin sendiri terjadi koreksi sebenarnya ya, koreksi sebesar 0,92% dalam 24 jam terakhir yang membuat sekarang Bitcoin di angka 43.646. Ini kalau nggak salah tuh dia masih ke reject oleh salah satu resisten yang kita bahas kemarin ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, alts cenderung drop dengan lebih signifikan ya, seperti Ethereum, dia terkoreksi sebesar 2,18%, lalu BNB dia terkoreksi sebesar 4,36%, Solana itu udah masuknya ke ngedam ya, dia ngedam sebesar 6,25%, dan seterusnya, Cardano 7,65. Nah, ini menyebabkan kenapa Bitcoin dominance meningkat. Jadi Bitcoin dominance ini bisa meningkat bukan cuma karena BTC outperform, tapi bisa juga karena BTC koreksinya lebih kecil dibandingkan dengan altcoins ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan juga, sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo ya. Di sini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan crypto maupun finance ya. Oke, sekarang kita geser ke economic calendar GMT plus 7. Ini hari apa ya? Ini kalau kita ini hari Senin ya, udah minggu baru nih. Tanggal 9, sorry, tanggal 8. Tanggal 8 Januari dari US. Kita bisa di sini lagi-lagi belum ada yang terlalu penting. Jadi kita bisa lebih fokus ke TA untuk hari ini ya. Nah, untuk besoknya tanggal 9 kita coba cek dulu. Dari US hanya ada beberapa bintang 2 dan bintang 1. Jadi besok juga kita bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Untuk news ini datang technically kayaknya dari US ingat gue ya. Nah, di mana ada kesalahan yang cukup fatal, seseorang mengirim 1,2 juta US dollars worth of Bitcoin ke Genesis Wallet yang dipakai oleh Satoshi Nakamoto yang kita tahu bahwa sudah tidak aktif ya dari 2000 berapa? 2009, 2010 ya. Jadi ini sama aja kayak ngeburn ya. Nah, jadi totalnya itu dia ngirim 26,9 BTC ya. Ini gue gak ngerti dia sengaja atau kecelakaan begitu, karena seperti yang kita tahu ya, lagi-lagi wallet dari Satoshi ini belum pernah dipakai lagi sejak nggak tahu berapa lama ya, dan dia juga beli di Binance gitu. Jadi mungkin kecelakaan sih kayaknya ya kalau sampai kayak gini. Kalau nggak kecelakaan nih orang isengnya terlalu, mungkin orang terlalu kaya kali ya isengnya kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisis di Twitter. Kita bisa di sini. Ini sebenarnya lumayan mirip ke teori 28 November, tapi dia nggak spesifik ngomong per tanggal 28 November ya. Ini dia lebih ke mungkin teori yang lebih populer dulu nih, yaitu teori halving ya. Dimana biasanya setelah halving akan ada satu setup tertentu begitu. Nah, kalau kita lihat di sini lagi-lagi waktu menuju halving biasanya akan terjadi suatu koreksi dulu ya. Terjadi di 2020 kemarin waktu Covid crash, di 2015, 2016 lah ya. Nah, di situ juga terjadi koreksi tapi mungkin nggak se ekstrim seperti di 2020 ya. Seperti kita tahu 2020 cukup volatile ya. Nah, kali ini menurut gua lagi-lagi yang menjadi kunci utama akan seperti di cycle 2020 atau di 2016 adalah dari resesi dari US. Kalau sampai US benar-benar resesi, ya ada possibility bisa seperti ini. Tapi kalau enggak, ya soft landing lah. Atau kalau sampai resesi itu soft landing beneran sesuai dengan yang diprediksi oleh Jerome Powell, ya kemungkinan bisa nggak terlalu parah seperti di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kemungkinan top lagi-lagi seperti yang gue sudah bahas di beberapa DCWT gue sebelumnya, probably di 2025 sekitar Novemberan lagi, karena ya, seperti yang gue sudah bilang juga dari dulu-dulu ya, teori 28 November itu nggak tahu kenapa akurat banget sampai sekarang ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dia benar ke reject oleh 44.000 lebih tepatnya ya. Nah, jadi untuk sekarang ya PR-nya adalah bertahan di atas dari MA20 aja deh. Ya, nggak usah yang aneh-aneh. Yang penting dia bisa bertahan di atas dari MA20. Itu kurang lebih untuk PR di daily-nya. Untuk di weekly-nya kita bisa cek di sini ya. Kita masuk ke indices. Untuk di weekly dia oke ya, weekly close-nya bagus. Tetap masih dalam kondisi yang oke lah ya.
Nah, sekarang yang penting mungkin adalah bull support band. Dia udah masuk di mana nih? Bull support band naik ke angka 36.671 sampai ke 34.859. Nah, jadi ya masih sama seperti kemarin sih, tapi sudah semakin dekat ke bull support band. Jadi PR-nya adalah bertahan selama mungkin di sini sampai dijemput oleh bull support band dan mantul ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara overallnya ya. Kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar ada di mana indeks dolar? Di sini. Oke. Untuk indeks dolar ini hari Senin ya, berarti udah marketnya udah buka lagi, belum terjadi volatility yang cukup besar sih ya, masih di situ-situ aja. PR-nya mungkin untuk hari ini adalah semoga dia ke-reject untuk kedua kalinya oleh resisten di 102,63. Jadi kalau bisa gini ya, dia ke-reject sekali lagi. Nah, mulai retest ke EMA 20 dan kalau bisa daily close di bawah dari 101,98 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin untuk buy limit. Nah, kita bisa di sini untuk buy limit pertama kemarin kan udah tembus. Jadi sekarang yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua, yaitu di MA20 atau di struktur support 43.258. Dan yang ketiga itu di angka 42.000 lebih 52 USD ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin jangka panjang ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di 44.000. Berarti setup yang kemarin untuk posisi short udah berhasil ya. Dan udah kena sih target TP ya kalau kita lihat di sini. Lagi live lagi kenanya ya. Jadi harusnya sih kemarin posisi short itu udah dalam kondisi profit ya, berarti udah kena TP di angka lumayan 1,31% ya. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi long, kalau kita di sini sekarang live lagi terjadi retest pertama di MA20. Jadi kita lihat besok pagi jam 7 apabila terjadi retest kedua di MA20, dan tentunya dengan syarat dia daily close di atas dari MA20 juga ya. Nah, berarti kita bisa limit posisi long di MA20, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, target TP di angka 44.000. Itu kurang lebih untuk setup posisi longnya ya. Nah, selanjutnya untuk Ethereum itu sekarang kondisinya sayangnya lagi mulai retest di bawah dari EMA50 ya. Jadi secara struktur seperti yang gue udah bilang dari kemarin di sini ya, ini quite concerning. Dia udah membuat suatu lower high dan beneran jadi lebih bearish sekarang ya. Nah, untuk buy limit berarti buy limit pertama tembus, buy limit kedua tembus. Sekarang tinggal tersisa buy limit ketiga di angka 2177 ya. Jadi sekali lagi buy limit yang tersisa untuk Ethereum adalah di angka 2177 ya.
Nah, untuk posisi futures sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA 50, tetapi sekarang kita lagi dalam kondisi minus nih ya, floating minus karena memang lagi harga runningnya di bawah EMA 50 ya. Nah, untuk target TP posisi long kita adalah di angka 2232 ya. Sekali lagi itu adalah target TP untuk posisi long. Untuk posisi shortnya masih belum terjadi setup sebenarnya ya. Apabila nanti dia ternyata ada setup yang terjadi, berarti kemungkinan besar kayak gini ya. Retest 1, retest 2 di angka 2232 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 2177 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Selanjutnya kita akan geser ke render ya. Untuk render sendiri ini masih ada yang banyak minta buat dibahas ya. Sekarang mungkin ya kemungkinan nih ya, nggak tahu nih, kemungkinan besar ada aja yang beli di sini terus panik nih sekarang ngedam. Kalau kita di sini ya, berarti dari tertingginya sampai sekarang itu udah minus 33%. Nah, ini dia makanya gue bilang alts itu selalu punya inherent risk ya, risiko yang lebih besar lah dibandingkan dengan BTC dan beberapa alts yang cenderung besar secara market cap gitu. Nah, render bisa dibilang market capnya masih belum terlalu besar, jadi otomatis volatility-nya ekstra ya. Jadi kripto udah tinggi, kalau misalkan market capnya kecil, lebih gila lagi ya. Nah, untuk sekarang secara struktur, sayangnya dia udah mulai pecah semua nih. MA20 tembus, MA50 tembus, struktur support sini juga jebol semua. Jadi untuk sekarang render, lagi-lagi karena gue merasa render ini gue masih belum tahu secara fundamentalnya. Kalau gue pribadi akan stop dulu ya. Mungkin yang jadi PR untuk render adalah dia harus bisa bertahan ya. Kalau bisa mantu di sini ya, struktur sekitar di $3 lebih 5 sen gitu ya. Kalau sampai itu jebol juga ya, kayaknya kemungkinan trennya jelas akan membuat lower low, lower high, lower low, lower high ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung geser aja ke BNB. Untuk BNB MA20 sekarang kembali di retest setelah dia dari tanggal 26 dan tanggal 27 nih ya. Dia nge-pump gede-gedean, akhirnya terjadi juga retest ke support terdekat ya. Artinya buy limit pertama sudah kena ya. Jadi buy limit pertama sudah kena di MA20, buy limit kedua itu di angka 272,3 dan buy limit ketiga di MA50 di angka 262. Nah, untuk posisi futuresnya berarti posisi short kita akhirnya kena target TP setelah kita nunggu selama 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hari akhirnya kena juga target TP. Berarti buat lo yang kemarin sudah buka posisi short itu harusnya sudah mengantongi profit sebesar, wah gede juga ternyata, 7%-an lah ya, 8 lah kalau dibuletin ya, 8%. Not bad at all. Cuma nunggu 4 hari ya. Sorry, berapa hari sih? 1, 2, 3, 5 hari ya. Nah, untuk posisi longnya gimana bang? Untuk posisi longnya sekarang sudah terjadi retest pertama di MA20. Apabila besok jam 7 pagi tetap daily closing di atas dari MA20, nah kita bisa limit posisi long di MA20 kalau terjadi retest kedua. Nah, retest kedua, target TP-nya di mana? Tinggal kita balik aja logikanya. Target TP-nya di angka 324,7. Oke. Itu kurang lebih setup untuk di BNB. Selanjutnya kita akan geser ke Solana. Untuk Solana dia MA20 sayangnya udah jelas ya, benar-benar udah mulai menjadi resisten sepertinya ya. Lower high sudah terjadi dan lower low. Jadi untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama akhirnya tembus juga ya, jebol juga. Buy limit kedua itu di MA50 dan buy limit ketiga di $75 lebih 38 sen ya. Nah, untuk posisi futures, posisi long kita di sini tergantung lu konservatif atau agresif. Kalau lu konservatif kemarin masih TP secara manual dan masih profit lah sedikit. Nah, tetapi kalau lu agresif, nah sayangnya lu kena cut loss kemarin lusa ya lebih tepatnya. Nah, jadi untuk Solana posisi longnya kurang lebih seperti itu. Untuk posisi short apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Solana dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano ya strukturnya juga lumayan anjur nih ya. Gue udah bilang dari kemarin kan, lower high, lower high, lower high. Jadi ya ini pembuktian TA itu ada gunanya.
Banyak orang bilang, wah OTA buat apa sih bang? Nggak guna lah, gini-gini cuma asal tarik-tarik garis. Ya lihat sendiri, lower high, lower high, lower high, lower low, boom, langsung turun ya. Nah, jadi untuk posisi spotnya berarti semua udah tembus ya, kita harus bikin baru. Jadi mungkin yang sekarang terdekat adalah di sini struktur, masih jauh lah. Jadi untuk spotnya kayaknya kita stop dulu aja. Kita jangan akumulasi lagi dulu. Kan berarti kita udah punya beberapa posisi di sini nih. Kita tunggu apakah dia bisa berhasil bounce atau enggak ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini. Untungnya kemarin dia baru retest satunya. Oh enggak, kan tetap ya. Berarti kita kemarin kena cut loss nih posisi long. Retest 1, retest 2. Nah, tetapi daily close-nya di bawah dari 50 ya. Ya jadi lagi-lagi ya, trading itu nggak bisa lu profit 100%. Kalau profit 100% ya lu gadein aja rumah lu gitu kesannya kalau 100% ya. Nah, jadi untuk Cardano sayangnya kita kena cut loss. Untuk posisi shortnya ini apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA50 sebagai resisten ya. Nah, target TP-nya ini masih mungkin harus kita tunggu nih. Kemungkinan besar akan ada satu struktur baru di sini. Ya, we'll see. Dia mantul di mana ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan juga ini ending dari CWT kita pada hari ini ya. Seperti biasa di CWT gua masukin lagi jadi satu sesi karena memang gua lagi liburan sebenarnya ini ya. Jadi ya mungkin kalau rada sedikit beda suaranya ya otomatis akan ada bedanya karena gua nggak di rumah ya. Jadi mungkin ada gemas sedikit atau apa ya. Tetapi overall sih harusnya oke. Dan seperti biasa ya, jangan lupa untuk buat lo yang belum subscribe di YouTube kita bisa subscribe, ada juga bisa follow kita di Twitter. Lagi-lagi target gue di 2024 adalah jadi YouTuber kripto yang paling konsisten menurut gue ya, karena ya gue rasa sih 2023 kita yang paling konsisten ya. Libur nggak libur, tetap bikin konten ya. Nah, dan buat user terbaru tentunya ya otomatis paling gampang lu tetap follow kita di Twitter karena ini yang paling cepat buat kita bisa post ya. Dan sekali lagi buat orang yang mengatasnamakan TCI ya, mengadakan mungkin titip uang ya, titip trading atau apapun itu yang berbayar ya, kelas VIP dan seterusnya, udah gua pastikan bukan dari kita karena kita nggak ada konten berbayar, nggak ada namanya kelas VIP ya. Jadi sekali lagi semua konten kita provide for free. Maka dari itu buat lo yang pengen dukung kita, lo bisa menggunakan salah satu dari banyak ya referral link ada di bawah ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.